Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1038. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Judul chapternya adalah Kid dan Love vs Big Mom. Lalu untuk cover menunjukkan Niji dan Yonji yang sedang tertangkap di Pulau Kakao. Lalu mereka ada di salah satu bukunya Mondoor. Dan juga ada beberapa anak-anak Big Mom di tempat itu. Cerita dimulai pada lantai 3 kastil Onigashima yang sudah terbakar. Di sini Fukurokuju sudah mulai terbakar, tapi Raizo lebih parah. Dia sudah diselimuti api. Namun kedua ninja itu masih menolak untuk melepaskan jutsu pengekangnya. Fukurokuju yang mulai panik memberitahu Raizo lagi agar melepaskan jutsu pengekangnya, atau mereka berdua akan mati bersama. Tapi Raizo tetap tidak melakukan hal itu. Dia bahkan tidak menjawab Fukurokuju. Raizo tetap menahan rasa sakit dari luka bakarnya dan terus berkonsentrasi pada jutsunya. Scene berganti ke lantai 2 kastil Onigashima. Di sini para samurai terjebak oleh api dan tidak bisa melarikan diri. Lalu tiba-tiba atap runtuh dan hampir menimpa para samurai itu. Beruntung Jinbe muncul tepat waktu dan berhasil membereskan atap itu. Jinbe pun berkata, "Cepat lari! Bagaimana api bisa menyebar begitu cepat? Kalian harus membawa semuanya untuk segera pergi. Jika tidak, akan banyak jatuh korban." Scene berganti lagi ke aula utama. Di sini terlihat para samurai lari dari ledakan yang terjadi pada arena pertarungan Big Mom. Chopper memperhatikan para samurai itu. Lalu tiba-tiba Chopper merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Nah, ternyata itu adalah reaksi bahwa tubuh Chopper akan kembali normal. Chopper pun berkata, "Akhirnya aku kembali seperti semula. Tapi sekarang ada hal yang jauh lebih penting. Miyagi, aku sangat mengkhawatirkan Zoro." Miyagi pun menjawab, "Ya, itu pasti tentang obatnya." Chopper kembali berkata, "Iya benar, obat itu telah memberi Zoro penyembuhan super. Tapi efek sampingnya dia akan menerima 2 kali rasa sakit. Saat ini Zoro pasti sudah terluka sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika rasa sakit dari luka itu dikalikan 2, maka..." Nah, scene langsung berganti lagi ke lokasi Zoro di luar kastil. Di sini Zoro sudah sadar, tetapi ada seseorang yang muncul di depannya. Zoro berkata, "Kau siapa? Apa-apaan ini? Aku tidak bisa bergerak. Hei, berhenti! Hoi, berhentilah!" Nah, di sini terlihat ada seorang yang memakai kerudung dan membawa sabit besar muncul di hadapan Zoro. Makhluk itu dikelilingi oleh aura yang aneh. Dia berwujud tengkorak dan siap untuk menyerang Zoro dengan sabitnya. Lalu scene berganti ke menara kanan kubah Onigashima. Lokasinya dekat dengan lokasi Zoro tadi. Di sini Franky mengalahkan para kroco yang dia temui sambil mencari keberadaan Zoro. Franky pun bertanya-tanya seberapa jauh King menghempaskan Zoro dengan serangannya saat itu. Lanjut lagi kita beralih ke lokasi Izo. Di sini Izo sudah berhasil mengalahkan semua bawahan Kaido, tapi perutnya kembali berdarah. Lalu tiba-tiba Izo menyadari kedatangan orang lain. Dia langsung mengarahkan senjatanya kepada mereka. Dan yang dilihat Izo ternyata adalah para CP0. Izo berkata, "Kalian para si Purple." Dan bos CP0 menjawab, "Ya, lebih tepatnya si Purple Aegi Zero. Dengar Izo, di sini aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Walaupun itu adalah sebuah kesalahan karena membiarkan sisa-sisa bajak laut Shirohige bebas. Tapi di sini kami akan fokus kepada bajak laut topi jerami." Mendengar perkataan bos CP0 itu, Izo pun terdiam selama beberapa detik. Tapi akhirnya dia mengangkat senjatanya dan mengacungkannya kepada para CP0. Selanjut kita beralih ke gudang senjata bawah tanah. Di sini Yamato akan menuruni tangga terakhir sebelum sampai ke gudang senjata. Yamato pun berkata, "Cepat, aku harus tiba tepat waktu." Tetapi saat Yamato sampai di lokasi bahan peledak,
ternyata Kazenbo sudah datang lebih dulu dan dia bersiap untuk meledakkannya. Yamato pun bertindak cepat. Yamato berteriak, "Jangan, tolong berhenti!" Lalu Yamato menggunakan teknik Namuji Hyuga. Dengan kemampuan itu Yamato membekukan bahan peledaknya. Tapi Kazenbo sudah mulai menyentuh bahan peledak itu dan es dari Yamato pun mulai mencair. Melihat hal itu Yamato langsung menyerang Kazenbo. Yamato berkata, "Hei, jangan sentuh itu!" Yamato menyerang dengan teknik Mahoroba. Dia memukul Kazenbo dengan kanabonya, tapi Kazenbo mengeluarkan tangan dan berbalik untuk menyerang. Kazenbo pun berkata, "Oh, Orochi-sama." Yamato terkejut karena Kazenbo bisa mengeluarkan tangan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertarungan Yonko Big Mom. Di sini Big Mom menyerang Kid dan Law berulang kali. Anak buah Kid dan Law pun meminta Big Mom untuk berhenti menyerang. Dan akhirnya Big Mom berhenti, tapi Kid dan Law sudah terkapar di tanah. Big Mom pun berkata, "Aku merasa kasihan pada bawahanmu. Jadi jangan bangun lagi, Mama." Di sini Law dan Kid benar-benar dihajar habis-habisan. Lalu Big Mom sendiri terlihat mulai kelelahan, tetapi tak mengalami luka yang cukup fatal. Anak buah Kid dan Law pun berusaha menolong kapten mereka, tapi Big Mom menghalanginya. Big Mom berkata, "Maaf, medan pertempuran tidak cocok diisi oleh orang-orang sampah seperti kalian." Lalu Big Mom pun menyerang. Anak buah Kid dan Law langsung terhempas. Selanjutnya Big Mom melihat ke atap kastil. Dia merasakan bahwa pertarungan Kaido versus Luffy belum berakhir. Lalu Big Mom pun berkata, "Hera, ayo kita pergi ke atap. Aku mulai lelah. Jadi mari kita segera selesaikan semua ini." Namun tiba-tiba Law bangkit lagi dan bersiap untuk menyerang Big Mom. Law berkata, "Chrome, Anesthesia, bersiaplah Big Mom." Law menyerang lengan kanan Big Mom dan sebagian wajahnya. Hal itu membuat semua orang terkejut. Law pun berkata, "Serangan terakhir ini seharusnya berhasil." Nah, gelombang kejut yang kuat mengenai tubuh Big Mom dan dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Big Mom pun jatuh ke tanah. Melihat hal itu, para homies besi berusaha menyerang Law. Mereka pun berkata, "Apa yang telah kau lakukan pada Mama?" Apa yang terjadi? Sesuatu telah menarik kita." Ternyata di sini Kid menarik semua benda logam di area tersebut menuju tubuhnya, termasuk homies besinya Big Mom. Kid pun berkata, "Semua benda logam, ikuti gaya magnetku." Sementara itu Big Mom mulai sadar. Dia menatap Kid dengan tidak percaya. Big Mom berkata, "Apakah kau masih bisa berdiri, Kid?" Kemudian Big Mom mendekati Kid dengan sangat marah. Di sini Kid sudah membuat sesuatu yang sangat besar dengan besi rongsokan yang dia kumpulkan. Big Mom pun kembali berkata, "Jadi kau memang sangat menginginkan kepalaku, Kid?" Kid menjawab, "Ya, aku sudah merasa punya tujuan yang lain sekarang. Saat ini Kaido pasti sudah hampir dikalahkan. Lalu saat kau membiarkan setetes air jatuh kepada batu setiap hari, maka lama-kelamaan batu itu akan berlubang. Benar kan? Maka tidak mungkin jika kau tak menerima kerusakan pada pertempuran ini. Dan rasakan ini, Pangkor Nadio." Nah, ternyata di sini Kid membuat banteng logam raksasa. Ukurannya lebih besar dari Big Mom. Kemudian dia menungganginya. Lalu Kid pun menghantamkan banteng itu kepada Big Mom. Dan setelah serangan itu berhasil, Kid dan Law berkata, "Hei wanita tua, kami tak akan membiarkanmu pergi ke atap, walaupun kami harus mati di sini." Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini aja. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!